Yang kedua, harus sadar bahwa bumi ini bukan rumah kita. Jangan merasa punya tempat di bumi, rumah kita di surga. Yang ketiga, bersiaplah untuk tidak mendapatkan bagian warisan yang proper, yang adil. Kalau nanti pembagian warisan tidak adil, harus siap menerima kenyataan itu, ya. Bahkan kalaupun tidak mendapat, asal you masih hidup, anak-anak bisa hidup, jangan maksa. Tuhan akan mencukupi, bahkan melimpahi lebih banyak. Ingat, bukan hanya di antara orang Kristen, di luar agama Kristen, kalau orang tidak adil dalam warisan, biasanya celaka hidupnya. Jadi jangan jadi celaka. Lebih baik sekarang Anda jangan banyak bicara, diam saja. Kalau adik-adik suami atau saudara suami yang wanita-wanita bisa diajak rundingan demi anak yang masih kuliah. Tapi kalau Anda masih bisa membiayai anak sekolah, semua jalan, diam saja. Diam cari Tuhan. Tuhan itu hebat, bekerja luar biasa. Tuhan punya banyak cara untuk menyelesaikan ini. Kembalikan ke Tuhan, ya. Oke, sekarang saya teruskan dengan pertanyaan yang kelima, ya. Wanita usia 70 tahun, mempunyai anak laki-laki, sekarang umurnya 44 tahun. Salam Pak Eras dan tim Abam. Pada tahun 2008 anak saya menikah. Setelah 4 tahun menikah, mereka dikaruniai 2 orang putri. Anak saya tinggal dengan keluarga mertuanya, orang tua dari istrinya. Rumah tangga anak saya tidak harmonis. Setelah putri mereka berumur 3 tahun, anak saya digugat cerai istrinya dan terjadilah perceraian di tahun 2015. Hak asuh putri kembarnya jatuh pada istrinya. Oh ya tentu, karena di bawah umur. Pada tahun 2021 anak saya dijodohkan dengan ponakan saya. Pada suku Batak disebut Pariban, ya. Yang statusnya janda cerai. Kemudian September 2021 anak saya menikahi ponakan saya tersebut. Mereka diberkati oleh pendeta di suatu gedung. Dengan status yang sama-sama cerai, saya mau bertanya, Pak, apakah mereka layak diberkati di gedung oleh pendeta? Sebenarnya soal di gedung atau tidak itu sama saja. Soal layak atau tidak mestinya dipersoalkan dengan Tuhan. Ya. Ya, karena kasus perceraian ini apa saya harus tahu. Karena perzinahan atau karena apa? Kedua, apa keluarga mereka masih disebut berzina? Sekarang istri anak saya sedang hamil 7 bulan. Firman Tuhan mengatakan jika seseorang tidak boleh menceraikan istrinya kecuali karena pornos. Dan barang siapa menikah dengan perempuan itu, maka ia moikos. Jadi kata zina pertama dengan zina kedua sebenarnya beda. Apakah disebut berzina? Iya, moikos bukan pornos. Artinya tidak lagi memiliki kehidupan yang ideal seperti perkawinan yang Allah kehendaki. Tapi bukan berarti dia sekarang hidup di dalam dosa. Kalau sungguh-sungguh bertobat, memperbarui diri, jangan berbuat dosa lagi, artinya jangan sekedar sengaja mau cerai kawin lagi, Tuhan bisa memulihkan. Yang sudahlah, Tuhan akan putihkan, Tuhan sudah lupakan, jangan berbuat dosa lagi. Apakah mereka masih layak mewarisi kerajaan surga? Masih, jika mereka bertobat dan diubahkan. Tuhan tidak berurusan dengan kita 5 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, apalagi 10 tahun yang lalu. Tuhan berurusan dengan kita hari ini, bisa menjadi apa kita nanti. Biar kita hidup dibaharui dalam kesucian dan kekudusan yang sesungguhnya di waktu-waktu mendatang. Allah mengampuni, dan kalau Allah mengampuni, Allah juga melupakannya. Ke depan yang penting tidak mengulangi perbuatan dosa yang sama atau dosa yang lain, jangan dilakukan. Oke, Tuhan memberkati. Pertanyaan ke-6, wanita usia 19 tahun belum menikah, karyawan swasta. Salam Pak Pendeta, maaf saya mau bertanya Pak,
Kemarin saya bermimpi gigi copot. Biasanya katanya itu pertanda buruk, entah itu terkait pekerjaan ataupun apa yang mau meninggal. Atau ada yang mau meninggal. Lalu saya bercerita ke ibu saya. Ibu saya menyuruh saya untuk berdoa dulu. Menggunting sedikit rambut saya lalu mandi dengan bunga. Dan jeruk perut untuk buang sial. Apakah itu dosa, Pak? Dosa. Ini tidak boleh dilakukan. Ada mimpi gigi copot, mata copot, kuping copot. Jangan ditafsirkan sesuka-sukanya. Bisa memuat pesan Tuhan, bisa. Tapi jangan ikuti filosofi manusia di sekitar kita. Kalau gigi copot ada yang mau meninggal atau mau dikeluarkan dari pekerjaan. Kalau dalam hidup Kristen itu, dalam kamus hidup orang percaya tidak ada kata sial. Apapun yang terjadi mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Itu. Jadi kalau ada yang meninggal, ya puji Tuhan waktunya dia berhenti dari kelelahan. Lalu masuk ke dalam kemuliaan Tuhan jika dia orang percaya. Kalau dia meninggal memang penentuan Tuhan, ya siapa yang bisa menentang, melawan. Oke? Jadi, enggak apa-apa. Jangan berbuat hal yang sama lagi. Bertobat sekarang ya. Minta ampun atas perbuatanmu yang salah ini. Ini mitos. Ini mistik. Ini bisa mengandung okultisme. Bertobat, minta ampun. Minta Tuhan. Ampuni Tuhan, lepaskan. Jangan ulangi lagi. Ya. Mimpi bisa jadi pesan Tuhan. Juga bisa sekedar aktivitas di bawah sadar kita. Oke. Pertanyaan berikutnya. Why? Ini pria usia 15 tahun, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Masih muda sekali ya. Salam Pak Era, saya selalu ikut program-program Bapak di Truth ID. Oh, salut. Usia 15 tahun sudah selalu ikut program di Truth ID. Saya mau memberikan kesaksian yang tadi siang tepatnya yang saya alami sewaktu mengikuti ibadah raya 1 hari Minggu ya jam 11. Sewaktu Bapak dan para pemandu lagu nyanyiin lagu Balada Salib yang sebelum perjamuan kudus, Bapak beri waktu untuk bertobat. Saat lagu dinyanyikan sama Bapak dan pemandu, saya tiba-tiba nangis sejadinya. Saya tidak bisa lakuin apa selain menangis dan mengakui dosa-dosa dan perbuatanku sambil menundukkan kepala saya. Lalu Bapak bilang, jangan malu. Bila kamu menangis air mata tertumpah-tumpah, terseduh-seduh. Jangan malu, biar itu urusan kamu sama Tuhan, bukan urusan dengan manusia. Di situ saya nangis makin menjadi dan dalam keadaan tangan ke atas dan menyanyi lalu Bapak bilang, diberkatilah yang mengangkat tangan. Saat itu saya di dalam masih keadaan menangis dan menundukkan kepala. Saya tiba-tiba di atas kepala saya seperti ada yang memegang. Lalu seluruh badan saya bergetar. Dan saya rasa saya itu seperti terangkat. Disitulah makin menjadi nangisnya. Lalu selesai itu badan saya tuh serasa ada yang berbeda dengan sebelumnya. Serasa ringan. Apakah itu urapan Tuhan? Apa yang dimaksud dengar dari kejadian tersebut? Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bapak beserta keluarga. Amin. Nak, kamu luar biasa. Ya. Ini bukan satu yang perlu dirahasiakan. Namanya Yorin Dimas. Untuk anak usia 15 tahun, untuk remaja usia seperti ini, dengan pengalaman ini, roh saya mengatakan, ini benar. Tuhan mengurapi kamu, Tuhan menjamah kamu, dan Tuhan punya rencana yang besar untuk kamu. Suatu hari kamu akan menjadi seorang hamba Tuhan. Walaupun mungkin kamu tidak full timer sebagai pendeta, tapi kamu akan melayani pekerjaan Tuhan dan mendapat tempat istimewa dalam pelayanan. Maju terus, Yorin Dimas, Tuhan memberkati. Dan kalau kamu misalnya tergerak mau sekolah teologi, hubungi Om Eras. Ya, Om Eras bisa sekolahkan kamu. Ya, kalau kamu mampu, ya kau bayar. Kalau kamu nggak mampu, Om Eras yang bayarin. Tuhan memberkati kamu, nak. Selamat untuk lawatan dan zaman Tuhan untuk kamu. Pertanyaan berikut dari pria usia